Inspiratif. Nah, kali ini kita sedang bersama seseorang yang akan berbagi kisah-kisah inspiratif untuk teman-teman yang mau memulai bisnis atau usaha teman-teman. Hari ini kita sedang bersama Bang Ahmi Saftari. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Kita terima kasih banget nih Bang karena udah mau sempatin waktunya untuk bisa ngobrol dan berbagi pengalaman bersama teman-teman inspiratif. Sama-sama. Begini Bang, kita mau tanya nih untuk teman-teman yang pengusaha yang baru mulai, yang pastinya pengusaha muda lah ya Bang. Mau tanya gimana nih perjalanan Abang dari pertama memulai usaha, merintis usaha sampai Abang menjadi seperti sekarang ini? Oke, baiklah. Sebenarnya gimana ya, kita pengusaha ini kalau diceritain cukup panjang juga. Cukup panjang juga sampai dengan saat ini. Kalau dibilang berhasil sih ya masih perjuangan lah. Masih perjuangan, kita juga masih trial and error dan lain sebagainya. Tapi kalau mau dibilang sebenarnya kita orang Melayu ini kan jadi pengusaha itu boleh dibilang awalnya masih serius nggak serius, tapi karena alhamdulillah dukungan keluarga dan kita juga ya lingkungan kita juga cukup mendukung, banyak teman-teman yang dari pengusaha, ya akhirnya kita juga akhirnya kecemplung dan sampai sekarang alhamdulillah masih menjadi seorang pengusaha. Awalnya ya kepikiran kita menjadi seorang pengusaha itu memang gak gampang gitu ya, karena mau mulai dari mana, mau seperti apa itu nggak pernah kebayang sejak mulai dari kita selesai kuliah. Yang kebayang mungkin kita kerja dulu, mungkin kita kerja kita bisa melihat apapun itu yang bisa menjadi kedepannya seperti apa untuk berusaha. Memang saya seperti banyak ya anak muda lainnya pada saat itu juga melihat sebuah usaha itu kita nggak tahu mau mulai dari mana, start dari apa, seberapa besar yang harus kita punya source untuk uangnya dan lain sebagainya. Itu memang sampai dari dulu sampai sekarang saya rasa masih menjadi problem utama bagi kita yang entrepreneurs gitu, ya pengusaha-pengusaha pemula atau pengusaha muda dan lain sebagainya. Ada memang, karena saya melihatnya sih kalau orang bilang bahwa oh ada duit udah pasti ada usaha, nggak semudah itu juga kali ya. Karena kalau anggaplah saya hari ini punya duit 10 miliar saya kasih Adinda gitu untuk 10 miliar, saya bilang bisa nggak kira-kira bulan depan udah ngasih saya 1 miliar gitu. Mungkin kalau nggak dari duit itu juga kita kan susah mau tiba-tiba punya usaha apa nih kita dikasih 10 miliar ya kan. Artinya bahwa memang uang memang dibutuhkan, tapi uang tidak bisa menjadi faktor bahwa satu usaha itu akan sukses. Saya juga berpengalaman di beberapa kasus pernah mengalami yang seperti itu. Tapi di dalam proses waktu berjalan sampai dengan sekarang, memang usaha itu juga didasari dengan awalnya semangat dulu, keinginan yang betul-betul solid dari kita bahwa kita mau terjun gitu. Walaupun di awalnya coba-coba itu ya wajar lah, kita pengusaha pemula itu kan punya banyak obstacle atau hambatan atau keraguan yang paling utama bahwa berapapun yang akan kita invest ini udah pasti balik apa enggak, itu menjadi pertanyaan atau momok yang paling besar bagi kita para pengusaha pemula ini untuk masuk ke bidang usaha. Nah tapi pengalaman saya dari awal itu bahwa apapun yang kita lakukan ternyata itu adalah bagian daripada penyemangat kita atau pendorong kita untuk sampai dengan saat ini kita masih tetap berusaha. Karena tanpa ada kesulitan dan kegagalan, itu nggak mungkin seorang pengusaha yang kuat dan hebat itu bisa lahir. Karena dia butuh proses untuk bisa sampai di situ. Karena untuk bisa transaksi miliaran atau transaksi besar tanpa kita pernah merasakan banyak lika-likunya, itu kita juga pasti akan gampang gitu.
atau menghadapi big deal atau menghadapi meyakinkan orang untuk bisa involve atau akan bisa membantu kita atau berinvest pada kita, itu nggak akan mungkin bisa kalau kita belum pernah punya banyak pengalaman. Jadi memang bisnis itu kuncinya kan pengalaman. Justru di awal tadi kita sebagai pengusaha pemula, kita jangan takut ya untuk bisa merasakan berbagai hal. Bagi saya sampai dengan sekarang yang saya catat ada 2 hal di bagaimana kita menjadi seorang pengusaha. Kalau gagal itu jadi guru saya, tapi kalau berhasil itu jadi bonus saya untuk penyemangat saya, apalagi nih yang mau saya kerjain. Saya mulai usaha itu mungkin jauh waktu saya kuliah pun atau sekolah pun saya udah mulai usaha. Jadi dulu saya punya kakak itu suka koleksi buku, beli buku. Kalau saya bacanya hanya sepintas, kalau dia buku taruh kayak segala macam, saya mikir, ini gue selesai buku nih, buku diapain? Saya bawa tuh berapa buku ke sekolah, ternyata ada yang mau baca juga, ini bagus nih, saya belum pernah baca. Saya bisa bawa pulang nggak? Saya bilang, wah kalau bawa pulang hilang gimana? Ya udah, lu kasih gue duit dulu deh itu kalau lu mau bawa gitu ya kan. Ternyata mau, ternyata banyak teman-teman saya satu kelas saya itu berminat untuk, dulu kan ada tuh TB itu ya, taman bacaan tuh, zaman-zaman sekarang mungkin udah nggak ada karena udah tinggal buka internet, aplikasi, bayar pakai apapun itu udah bisa baca ya. Kalau dulu kan kita nggak punya akses, jadi zaman kita tuh dulu ada taman bacaan. Jadi saya bawa bukunya, saya bikin taman bacaan keliling lah. Sebenarnya nggak pernah terbayang untuk seperti itu, tapi jiwa entrepreneurship itu, jiwa dagang itu udah mulai terlihat. Ada aja yang dikulik gitu kalau untuk itu. Ya seperti itu udah saya mulai. Dulu saya sekolahnya saya di luar, kebetulan saya dulu sekolah di Australia. Di situ juga saya udah mulai, misalnya ada barang apa dari Indonesia, teman saya pesen, saya bawa gitu kan, yang nggak terlalu banyak, akhirnya mereka beli, di situ saya ada dapat lebih dan sebagainya. Tapi nggak terlalu ini juga. Ya itulah mungkin rekam jejak pengalaman entrepreneur yang sehingga akhirnya saya juga nggak kepikiran selesai kuliah saya mau kerja di dunia finansial, tapi ditarik oleh orang tua minta untuk membantu orang tua di sini. Sambil saya membantu usaha beliau, saya juga coba usaha yang lain, mulai dari yang terkecil juga. Dulu istri saya bantuin istri saya untuk jual pakaian muslim dan lain sebagainya. Kita pernah dulu jual jus, belum banyak dulu yang punya ini jus dan lain sebagainya. Sambil saya kerja juga gitu ya kan. Pada akhirnya ya dulu internet dan lain sebagainya. Ya pada akhirnya saya mencoba melangkah untuk satu yang besar lagi. Saya membangun industri kelapa sawit dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu berjalan, tapi di tengah jalan juga saya diterpa oleh berbagai macam kondisi, konflik dan lain sebagainya. Namun saya melihat bahwa kondisi-kondisi sehingga sampai dengan saya sekarang ini menempa diri saya untuk bukannya quit, untuk berentrepreneur justru makin tertantang gitu. Ibaratnya kita kalau lagi main itu nyoba lagi, kalah nih, nyoba lagi gitu. Tapi justru itu kita lebih mahir dan lebih confidence dalam berbuat apapun. Kita udah bisa melihat apa yang akan terjadi kalau kita mengerjakan suatu bisnis dibandingkan dulu sebelumnya, di mana kita berpikir nih kalau gue jalanin salahnya apa. Nah itu yang banyak akhirnya orang mundur mungkin untuk tidak mau berusaha. Tapi sebenarnya kalau konsep kita jelas, orang tuh mau gitu ngebantuin kita, bukan hanya perbankan saja gitu kan. Dulu saya juga punya konsep satu teman banyak masuk ya, akhirnya kita jadi jalan, walaupun akhirnya nanti di tengah jalan pisah mungkin karena ketidakpasan lah dalam ide itu. Tapi no problem gitu, itu tetap berlanjut dan orang masih tetap percaya dengan apa yang menjadi ide kita. Makin banyak kita berproses, asal satu kepercayaan ya yang paling penting bagi seorang entrepreneur. Jadi komitmen, loyalitas itu dimanapun itu kepake, apalagi di bisnis. Jadi kalau kita tidak dipercaya, otomatis orang nggak akan mau lagi invest di kita. Jangankan teman, mungkin customer juga nggak ya. Nah itu yang juga harus terus dijaga dari kita, ya terutama adik-adik yang suku Melayu nih, yang asli kita di Melayu ini, itu yang saya encourage, itu yang nomor satu harus dijaga.
kita sebagai pengusaha pasti ada up and down dalam berusaha, tapi yang namanya menjaga komitmen itu adalah tetap nomor satu. Kita jangan hilang, kita jangan nggak ya udah gitu. Mungkin kita putus komunikasi, tapi kita harus bisa membangun lagi dalam proses itu gitu. Itu yang mungkin yang bisa menjadi catatan penting bagi para pengusaha. Jadi sekalinya orang meletakkan kepercayaan itu yang harus dijaga, dan itulah modal utama selain uang tadi. Sehingga akhirnya proses berlanjut, saya sampai dengan sekarang saya juga tetap masih membangun usaha lagi di bidang industri dan di bidang aquaculture. Ini yang kita sekarang lagi gerakan gitu. Oke Bang, Ami, ada nggak nih, tadi kan katanya ada up and down-nya pengusaha. Ada nggak kisah yang benar-benar tuh selama merintis usaha yang benar-benar Bang Ahmi anggap itu kisahnya paling jatuh banget nih saat itu? Pada saat bangun usaha apa itu dan seperti apa kisahnya? Iya, di awal dulu waktu ya kalau usaha on and off ya pastinya karena saya besar dari keluarga bukan pengusaha, jadi birokrat, terus ya aparatur negara sipil, guru dan lain sebagainya. Saya tidak dibesarkan di lingkungan itu, tapi orang tua mengencourage saya, mendorong saya untuk menjadi seorang pengusaha. Itu ya cukup struggle juga saya, karena bagaimana menjadi seorang pengusaha itu kita memperlakukan diri kita dan lingkungan kita dan klien kita itu kan totally berbeda. Kita nggak dibesarkan seperti itu gitu. Makanya untuk menjadi entrepreneur saya betul-betul dari basic ilmu akademis, saya berdiskusi dengan orang-orang sekeliling yang memang entrepreneur, baik yang sudah pengalaman maupun tidak. Saya berkecimpung di organisasi-organisasi pengusaha, banyak hal. Nah, sehingga akhirnya saya tergerak terus untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Dan waktu itu saya membangun satu usaha pabrik kelapa sawit dengan konsep yang awal yang saya sampaikan tadi, sehingga akhirnya saya dipercaya untuk itu. Tapi di perjalanan karena kita memang tidak ada basic itu sama sekali, ternyata ada beberapa faktor X yang nggak kita sangka untuk masuk dihitung dalam proses teknis aplikasinya itu. Kita agak berada di luar situasi yang tidak kita inginkan, sehingga awalnya yang kita optimis ternyata 180 derajat di luar perkiraan kita. Ya kita betul-betul hutangnya gila-gilaan, kita nggak bisa, bingung kita mau kemana, di mana support orang nggak ada dan lain sebagainya. Sehingga kalau dibilang kita di perbankan ada berutang, di luar juga berutang, bukannya 1-2 M, ini ratusan miliar. Iya kan? Dan bagaimana di situ saya bisa sebagai seorang entrepreneur bisa bangkit dari bukan hanya ke nol ya, itu minus ya kan, untuk bisa kembali lagi dipercaya dan nggak ada masalah gitu ya. Itu memang proses perjalanan yang cukup panjang. Disitulah saya banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran, tapi di sebalik itu saya menjadi orang lebih kuat. Ya. Dijadikan tantangan, dijadikan semacam guru untuk kita bisa keluar daripada problem itu. Alhamdulillah itu semua selesai semua tanpa ada masalah yang berarti. Ya kondisi like or dislike itu pasti ya dalam sebuah proses, tapi itu alhamdulillah kita selesai semua 100% ya. Kita tidak ada ya, ibarat tidak ada yang dirugikan secara ini, tidak ada, alhamdulillah tidak ada kasus hukum, tidak ada apapun itu. Dan itu betul-betul ya ibaratnya kita lepas dari lubang jarum, tapi di situ saya merasa lebih confidence lagi untuk banyak melakukan ide-ide bisnis. Dan ini yang kita pelan-pelan lagi kita susun kembali ya. Kita one step back untuk kita mau flipping forward ke depan. Yang tadinya mungkin kita gimana, walaupun di kondisi pandemi ini, tapi kita melihat kita bisa banyak melihat peluang lah dari apa yang sudah kita rasakan. Mungkin kita pernah dijatuh di satu bidang, bahkan jatuhnya tuh sangat dalam sekali, tapi kita asal kita bisa melihat bahwa apa yang telah kita lakukan kembali masih ada peluang, itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi
kondisi apapun kita pengusaha ini pasti akan terjadi. Tidak ada satu bisnis itu terus akan naik, pasti akan turun dalam konteks apapun gitu, baik dalam faktor X alam, baik dalam sisi akademisnya ataupun gejolak-gejolak lain. Seperti contohnya kayak bisnis sekolah misalnya gitu ya, bisnis sekolah itu kita mikir nggak mungkin ada masalah bisnis sekolah, ternyata ada pandemi gitu kan. Satu-satunya faktor X yang nggak bisa kita lawan, bahwa sekolah itu tiba-tiba sulit karena pandemi. Teman kita ada tuh ya, yang punya beberapa sekolah TK itu nggak kepikiran bahwa ada pandemi dan akhirnya mereka harus close down dulu untuk nanti rencananya akan bangkit. Mereka mungkin ada berpikiran yang lain. Bahkan kita juga punya bisnis transportasi yang kita merasanya nggak mungkin orang nggak akan pakai transportasi. Ternyata karena faktor X, akhirnya transportasi ini berhenti gitu. Nah itu yang kadang memang pengusaha itu terlalu banyak berpikir pun nggak bisa gitu. Harus go with the flow, yang penting berani dulu. Pada konsepnya intinya bagaimana kita bukannya takut salah, tapi mengecilkan persentase kegagalan. Hanya bisa itu. Kita nggak bisa bilang nggak mungkin nggak, tapi bagaimana bisa mengecilkan persentase kegagalannya. Itu yang paling tepat saya rasa gitu. Demikian. Pertanyaan terakhir nih Bang Ahmin. Iya. Apa nih tipsnya untuk teman-teman inspiratif di rumah biar bisa sukses seperti Bang Ahmin? Ya, kalau saya jujur saya bilang pada saat ini jauh dibandingkan kami dulu di awal ya, tahun-tahun dulu, walaupun belum terlalu lama saya bilang ya, generasi sekarang ini sangat terbuka sekali peluangnya. Dan mengenai bicara modal saya rasa tidak terlalu sulit seperti yang pernah kami alami, karena dulu itu tidak ada yang namanya kur, kita nggak ada ya, kur kita nggak ada, mungkin bank juga susah karena background kita harus dilihat dulu dan lain sebagainya. Kalau sekarang dengan adanya program pemerintah banyak ya, mungkin nggak besar-besar tapi ada peluang itu. Pertama, jadi akses keuangan itu tidak sesulit dulu, jadi itu jangan disia-siakan. Yang kedua, tempat itu sudah tidak menjadi ukuran dan faktor. Kenapa? Kita buka di mana saja hari ini, marketplace sudah ada, ya kan? Website kita bisa dapat free dimanapun. Kita bisa belajar ke YouTube, kita bisa belajar di Google untuk menjadi seorang digital entrepreneur. Jadi momentumnya sekarang ini sangat membuka peluang bagi kita para pengusaha pemula untuk bisa terjun kapanpun, dimanapun, seperti apapun. Walaupun kita ada di let's say orang ya sungai terpencil, yang penting masih ada 3G ya, 4G itu ya, 4G ya kan, kita bisa melakukan banyak hal di handphone kita saja, apapun bisa kita jual. Bahkan sekarang foto-foto pun bisa kita jual, vlog kita pun bisa kita jual. Artinya sudah tidak lagi banyak batasan. Nah inilah yang menjadi momentum seharusnya. Namun saya harus menyampaikan padamu, jangan mudah terlena dengan kondisi ini, bahwa orang pun akan berpikir sama. Jadi kita yang harus bisa melihat peluangnya, yang rasanya orang itu minat untuk hanya melihat kita, ya kan? Justru tempat yang lebih aneh, yang lebih dicari dan kunjungi orang, ya kan? Artinya kita bisa menjual lewat YouTube kan gratis hari ini, TikTok gratis, ya kan? Likee dan lain sebagainya, itu menjadi mata air baru untuk kita bisa minum, dan kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan sumber-sumber itu. Dan itu pun sekarang di backup dengan pinjol. Kita bisa memandang dua sisi ya, pinjaman online ini bisa negatif atau positif, itu tergantung kitanya sendiri. Sekarang kita ada crowdfunding, ya kan, kita ada short term kayak seperti yang di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak, ya kan, di Investri dan lain sebagainya, itu memudahkan kita sebagai pengusaha muda pemula ini untuk bisa melakukan banyak hal, dan wadahnya udah banyak banget dibanding kita dulu. Jadi ini kalau misalnya memang nggak ada yang berminat untuk jadi pengusaha, saya justru heran nih kan, kalau balik lagi
pemerintah buka peluang kerja hari ini bukan hanya pemerintah. Pemerintah ini lagi pusing gimana ngontrol sebegitu banyak perusahaan-perusahaan raksasa di luar sana lagi mau buka peluang usaha untuk manusia hari ini, bukan lagi untuk warga negara, untuk manusia saya bilang. Ya kan, tergantung kita menyikapi. Itu kalau bisa dilihat di Cina itu ya, di YouTube itu kafe-kafe mereka isinya YouTuber semua. Ada yang jualan barang, ada yang jualan servis, ada yang jualan cerita, ada yang jualan tempat. Itu masing-masing udah nggak ngomong gitu. Artinya semua bisa digeneralisasi, dikapitalisasi. Jadi kita harus lebih banyak berinteraksi untuk bisa mengkapitalisasi diri, untuk akhirnya bisa memonetisasi, ya kan, memonetisasi, ya kan, mencari duitnya gitu. Dan itu yang jadi basis usaha mikro ini yang menjadi incaran juga bagi para unicorn, bagi para big player itu. Mereka udah main micro recruit gitu. Jadi individu-individu kita itu mereka mau tarik sebagai ini. Nah itu sebenarnya juga bisa dimanfaatkan sebaliknya oleh kita individu ini. Seperti monetisasi di YouTube, di Likee, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Nah, momentum ini yang harusnya jangan disia-siakan oleh anak-anak muda sekarang, teman-teman saya ini yang lebih muda dari kita, ya kan. Kalau kita mungkin agak gaptek kan, nggak mungkin kita nih ya sekarang juga ada banyak ya bapak-bapak tuh yang lain. Jadi semua semua age sekarang, semua umur udah bisa punya peluang untuk melakukan itu. Jadi saya bilang rugi rasanya kalau masih ada hari ini ya teman-teman yang lebih muda dari kita, ya anak-anak muda sekarang, siapapun orangnya ya, masih mengeluh bahwa susah hari ini cari kerjaan, susah cari, ya kalau saya bilang kerjaan, orang mungkin makin akan menutup peluang kerjaan, tapi membuka peluang usaha. Jadi kalau berpikirnya masih mencari peluang kerja, itu saya rasa agak sulit, karena orang sekarang bagaimana bisa kerja sendiri, semuanya sendiri, dia bos, dia sekretaris, dia ini sekarang macam. Tapi bagaimana bisa berpikir mendapat peluang usaha, itu yang paling utama. Saya tidak mengingkari, saya bukan berarti menyalahkan juga yang mencari peluang kerja, tapi saya menghimbau jangan hanya peluang kerja, tapi berpikir lebih tajam untuk melihat peluang usaha, karena sangat terbuka lebar hari ini. Itu motivasi saya buat teman-teman ya, adinda-adinda kita ya yang masih mungkin terlalu banyak ML, main Mobile Legend. Jadi itu harus wake up juga bahwa seperti itu sebenarnya ada peluang ya. Saya yakin kok teman-teman anak-anak milenial sekarang ini lebih sharp berpikir dibanding kita, ya kan. Kalau dulu kita tuh dicari orang yang penuh pengalaman ya, sudah tua, sudah punya sedemikian banyak ABC-nya di belakang. Kalau sekarang kebalik, nyarinya anak muda. Jadi kami ini di umur-umur yang agak gimana gitu ya, dulu dicarinya yang tua, kalau sekarang dicarinya yang muda. Jadi kita ini kapan gitu kan? Ya kan? Jadi kita ada generasi apa nih, Y apa X gitu ya, yang tidak berada pada sesuatu yang ini. Tapi kita nggak ada masalah. Kita ada momentumnya yang kita dapat juga ngerasa lebih mudah daripada hari ini. Tapi hari ini saya rasa peluang entrepreneur itu sangat terbuka lebar. Dan saya menghimbau, ayo kita semangat, jangan sampai peluang ini nanti tiba-tiba ada sesuatu yang lain, ya kan. Masalah pandemi ini nggak ada masalah ternyata dengan dunia digitalisasi ya, buktinya banyak kok sekarang terbuka, malah sesuatu yang baru di masa pandemi ini. Banyak yang berinovasi, saya rasa. Demikian. Baik Bang Ahmi, terima kasih. Jadi teman-teman inspiratif, banyak banget nih ilmu dan pengalaman yang bisa kita pelajari dari Bang Ahmi hari ini. Jadi jadikan sebuah kegagalan itu sebagai guru dan jadikan tantangan untuk teman-teman sekalian yang mau memulai usaha. Baik Bang Ahmi, terima kasih. Sama-sama. Semoga Bang Ahmi sehat terus. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dan bisa terus berbagi ilmunya kepada kami Siap, semua. insya Allah. Oke, thank you teman inspiratif. Sampai jumpa. Kasih.